Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Geometri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Faiz, Abu Yazid Bustami, Lailiatul Badriyah, dan saya sendiri Fika Rahmawati. Berikut penjelasan kekongruenan dan kesebangunan. Apa itu kekongruenan? Next. Bangun-bangun yang kongruen adalah bangun-bangun yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Mereka adalah duplikat yang sama satu sama lain. Kongruen dilambangkan dengan tanda seperti gambar yang nampak pada layar, disebut dengan tanda sama dengan garis ganda. Oke. Seperti nampak pada layar tersebut, kedua segitiga yang saling kekongruenan, di mana panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen, yaitu 5 cm. Panjang BC sama dengan panjang B aksen C aksen sama dengan 4 cm. Panjang AC sama dengan panjang A aksen C aksen sama dengan 3 cm. Maka segitiga ABC kongruenan dengan segitiga A aksen B aksen C aksen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan unsur-unsur kekongruenan, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Segitiga yang kongruen, unsur-unsurnya sisi, sisi, sisi. Maksudnya, sisi yang bersesuaian sama panjang. Seperti pada gambar tersebut. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, sisi, sudut, sisi. Maksudnya, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Nampak pada gambar tersebut, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Selanjutnya, sudut, sisi, sudut. Maksudnya, sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, atau sudut, sudut, sisi. Nampak pada gambar tersebut, kedua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, teorema kekongruenan. Misal diberikan dua segitiga ABC dan
A aksen, B aksen, C aksen. Jika panjang AB sama dengan panjang A aksen, B aksen, dan sudut A sama dengan sudut A aksen, dan AC sama dengan A aksen, C aksen, maka kedua segitiga tersebut kongruen sesuai dengan unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Dilanjut contoh kekongruenan. Di sini terdapat 3 golongan segitiga, yaitu golongan segitiga A, B, dan C. Pada golongan A, jika kita melihat pada sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian, maka segitiga 1 dan segitiga 2 kongruen. Pada golongan B, jika kita melihat pada sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian, maka segitiga 2 dan segitiga 3 kongruen. Pada golongan C, jika kita melihat pada sisi yang bersesuaian, maka segitiga 1, 2, dan 3 adalah kongruen. Selanjutnya contoh yang kedua. Terdapat 2 segitiga di mana 2 segitiga di atas adalah segitiga yang kongruen. Tentukan nilai W, X, dan Z. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut Q atau sudut Z, yaitu 35 derajat. Sudut R sama dengan sudut C atau sudut W, yaitu 65 derajat. Sudut B atau X sama dengan sudut P atau sudut Y, sudut yang belum diketahui. Sebagaimana yang kita ketahui, jumlah keseluruhan sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut Z plus sudut W plus sudut Y sama dengan 180 derajat. Sudut Z yang telah diketahui yaitu 35 derajat, dan sudut W yaitu 65 derajat, dan sudut Y yang belum diketahui sama dengan 180 derajat. Sudut Z yaitu 35 derajat ditambah sudut W yaitu 65 derajat yang hasilnya 100 derajat. Kita pindah ruaskan 100 derajat yaitu menjadi 180 derajat dikurangi 100 derajat, maka menghasilkan sudut Y sama dengan 80 derajat. Jadi besar sudut Z sama dengan 35 derajat, sudut W sama dengan 65 derajat, dan sudut Y sama dengan 80 derajat. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Bangun di samping terdiri dari 2 segitiga, yaitu segitiga PST dan segitiga QSR yang saling kongruen. Tentukan panjang sisi QT. Kita mencari panjang PT terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. PT kuadrat sama dengan PS kuadrat plus SP kuadrat. Kita substitusikan terlebih dahulu. Panjang PS kuadrat yaitu 8 cm, maka 8 kuadrat plus panjang ST
yaitu 6 cm menghasilkan 6 kuadrat. Maka PT sama dengan akar 64 plus 36. PT sama dengan akar 100. Maka PT sama dengan 10 cm. Karena kedua segitiga ini kongruen, maka panjang sisi PT sama dengan panjang sisi QR sama dengan 10 cm. Panjang sisi PS sama dengan panjang sisi KS sama dengan 8 cm. Panjang sisi ST sama dengan panjang sisi SR, yaitu 60 cm. Maaf, yaitu 6 cm. Maka panjang kita adalah kita sama dengan QS dikurangi ST. Kita sama dengan 8 dikurangi 6, kita yaitu menghasilkan 2 cm. Yang selanjutnya yaitu kesebangunan. Kesebangunan adalah sebuah bangun datar yang sudut-sudutnya kongruen dan panjang sisi-sisi sudut juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Kesebangunan dilambangkan seperti yang ada pada di layar. Contoh kesebangunan. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS sebab yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS tidak sebangun sebab yang pertama, sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Dan yang kedua yaitu sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Dari dua contoh ini, kita dapat mengetahui perbedaan dua bangun datar yang sebangun dan dua bangun datar yang tidak sebangun. Selanjutnya, unsur dan syarat kesebangunan. Unsur-unsur yang pertama yaitu sisi, dan syarat kesebangunannya yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Unsur-unsur yang kedua yaitu sudut, dan syarat kesebangunannya yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan unsur yang ketiga yaitu sisi, dan syarat kesebangunannya yaitu dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar. Selanjutnya yaitu teorema kesebangunan segitiga. Yang pertama, misal diberikan dua segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, jika panjang sisi AB sebanding dengan panjang sisi A aksen, B aksen sama dengan panjang sisi BC sebanding dengan panjang sisi B aksen, C aksen sama dengan panjang sisi AC sebanding dengan panjang sisi A aksen, C aksen. Yang kedua, misal diberikan dua segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika panjang sisi AB sebanding dengan panjang sisi A aksen, B aksen sama dengan panjang sisi BC sebanding dengan panjang sisi B aksen, C aksen. Dan sudut B kongruen dengan sudut B aksen. Maka kedua segitiga tersebut saling sebangun. Selanjutnya contoh kesebangunan. Di layar telah ditampilkan dua segitiga yang sebangun. Yang diketahui panjang sisi AB sama dengan 12 cm,
Panjang sisi CD sama dengan 7 cm dan panjang sisi AD sama dengan 8 cm. Dan panjang sisi DE yaitu 8 cm. Maka tentukan panjang CE. Untuk pembahasannya, untuk mencari panjang CE, kita menggunakan perbandingan sisi-sisi yang telah diketahui dan perbandingan sisi CE-nya. Sisi CE sebanding dengan sisi AC, yang mana AC merupakan penjumlahan dari panjang sisi CD dan panjang sisi DA atau AD. Sama dengan DE dan sebanding dengan panjang sisi AB. CE sebanding dengan 8 ditambah 7 sama dengan 8/12. CE sebanding dengan 15 sama dengan 2/3. Kemudian dikali silangkan maka menghasilkan CE kali 3 sama dengan 2 kali 15. Maka 3 kita pindah ruaskan, maka CE sama dengan 30/3. Maka CE adalah 10 cm. Selanjutnya contoh kedua kesebangunan. Pada layar telah ditampilkan gambar sebidang tanah yang berbentuk trapesium sama kaki yang di dalamnya akan dibuat kolam ikan yang sebangun dengan tanah tersebut. Di sekeliling kolam akan dibangun jalan setapak. Yang ditanya adalah luas jalan tersebut. Dari gambar ini yang belum diketahui adalah panjang sisi atas trapesium kolam dan panjang sisi bawah trapesium tanah. Untuk pembahasannya, panjang X sebanding dengan 15, yang mana X dan 15 adalah panjang sisi atas, kemudian 36 sebanding dengan panjang Y, yang mana 36 dan Y adalah panjang sisi bawah, sama dengan 20/25, yang mana 20/25 ini adalah panjang sisi kakinya. Maka X per 15 sama dengan 36/Y sama dengan 4/6. 4/6 hasil dari penyederhanaan 20/25. Kita mencari X-nya terlebih dahulu. X per 15 sama dengan 4/5. Maka X sama dengan 4/5 kali 15, X sama dengan 12. Selanjutnya, dilanjut mencari panjang Y. 36/Y sama dengan 4/6. Dikali silangkan, maka 4 kali Y sama dengan 36 kali 5. Y sama dengan 180. 4-nya kita pindah ruaskan, perkalian menjadi pembagian, maka Y sama dengan 180/4. Y sama dengan 45. Maka telah diketahui panjang X 12 dan panjang Y-nya 45. Mencari tinggi trapesium, bidang tanah dan kolam dibutuhkan alas bawah jika diumpamakan segitiga. Nah, pada gambar ini merupakan garis tinggi dari trapesium tanah dan ini adalah tinggi dari trapesium kolam. Kita mencari tinggi karena rumus mencari luas trapesium yaitu 1/2 kali tinggi kali A tambah B, yang mana A adalah panjang sisi atas dan B adalah panjang sisi bawah. Maka yang dibutuhkan adalah alas bawahnya, alas bawah untuk mencari tinggi trapesium tadi. Untuk bidang tanah, panjang alasnya yaitu dihasilkan dari pengurangan panjang sisi bawah dengan panjang sisi atasnya kemudian dibagi 2. Maka 45 dikurangi 15 dibagi 2 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Untuk bidang kolamnya 36 yaitu panjang sisi bawahnya dikurangi panjang sisi atasnya 12. Maka
24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Selanjutnya kita mencari tinggi trapesium tanah dan tinggi trapesium kolam. Pertama kita mencari tinggi trapesium tanah yaitu dengan cara teorema Pythagoras, yaitu akar 25 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2 sama dengan perlu diketahui 25 di sini adalah panjang sisi miring atau panjang kaki dari trapesium. Kemudian 15 ini dihasilkan dari mencari sisi bawah tadi. 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat yaitu 620 akar 625 dikurangi 225 sama dengan akar 400 sama dengan 20. Kemudian mencari tinggi trapesium kolamnya sama dengan akar 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan yang di atas. 20 di sini adalah panjang sisi kaki. Kemudian 12-nya di sini adalah panjang sisi bawah yang kita cari tadi. 20 kuadrat, akar 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 400 dikurangi 144. Hasilnya adalah akar 256 sama dengan 16. Yang ditanya adalah luas jalan. Maka untuk mencari luas jalan adalah hasil pengurangan dari luas bidang tanah dengan luas bidang kolam. Pertama kita mencari luas bidang tanah terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 1/2 kali tinggi kali A tambah B. Yang mana A tambah B di sini A adalah panjang sisi atas dan B adalah panjang sisi bawahnya. Maka 1/2 dikali 20 kali 15 tambah 45. 1/2 kali 20 kali 60 sama dengan 600 meter kuadrat. Kemudian dilanjut mencari luas kolam, yaitu sama rumusnya 1/2 kali tinggi kali A tambah B. 1/2 kali 16 kali 12 ditambah 36. 1/2 kali 16 kali 48 hasil dari penjumlahan sisi atas dan sisi bawahnya. Maka hasilnya adalah 384 meter kuadrat. Untuk mencari luas jalan setapak tadi, maka luas tanah dikurangi luas kolam, yaitu 600 meter kuadrat dikurangi 384 meter kuadrat, hasilnya adalah 216 meter kuadrat. Jadi luas jalan yang ada di keliling kolam adalah 216 meter kuadrat. Dilanjut contoh yang ketiga dari kesebangunan. Di layar telah ditampilkan segitiga yang sebangun, yang mana sisi DE sejajar dengan sisi AB, di mana AB sama dengan 5 dan DE sama dengan 3. Untuk CE-nya adalah X dan EB-nya sama dengan Y. Maka yang ditanya adalah perbandingan X dan Y-nya. Untuk pembahasannya, karena di sini hanya yang diketahui adalah 3 dan 5 yang merupakan perbandingan, dan kita gunakan CE yaitu X yang sebanding dengan CB, yang mana CB itu merupakan hasil dari penjumlahan X dan Y. Kemudian kita kali silang, maka 3 kali X ditambah Y sama dengan 5X. Kemudian 3X ditambah 3Y sama dengan 5X. Kemudian kita kelompokkan variabel yang sama, maka 3Y sama dengan 5X min 3X. Kemudian 3Y sama dengan 2X, maka perbandingan dari X dan Y-nya adalah 3/2. Jadi perbandingan untuk X dan Y-nya adalah 3/2. Cukup sekian dan terima kasih video dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.